Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat. Ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 1261. Sang pangeran mendekati Lin Mo dan berbisik, "Hei, Xiao Linzi, apa itu binatang penjaga?" Lin Mo berkata, obat ajaib alami pasti akan menarik binatang aneh untuk menemaninya. Sebenarnya, binatang aneh ini, itu hanyalah binatang biasa. Hanya saja binatang itu telah lama mengikuti pengobatan aneh, menyerap khasiat obat aneh, dan secara bertahap bermutasi menjadi binatang aneh. Binatang aneh seperti itu umumnya sangat kuat dan sulit yang harus dihadapi. Mereka adalah tetap di samping obat ajaib, tunggu hingga matang, lalu telan obat ajaib untuk menguatkan diri Anda. Petik 2. Binatang aneh semacam ini disebut binatang penjaga. Beberapa petani obat di seberangnya mengangguk dan melihat di Lin Mo lebih rasa hormat. Lagi pula, kebanyakan orang tidak mengetahui hal-hal ini, hanya mereka yang sudah turun-temurun menjadi petani obat yang mengetahuinya. Sang pangeran tampak terkejut. Apakah ada hal seperti itu? Oh, itu akan sangat menyenangkan. Cepat, 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 di mana tempat ini? Saya ingin pergi, saya ingin pergi. Lin Mo tampak tak berdaya. Pangeran, jangan hanya mencampur adukkannya. Binatang penjaga tumbuh seiring pertumbuhan obat ajaib. Begitu obat ajaib hampir matang, binatang penjaga akan menjadi sangat kuat dan sulit untuk dihadapi, berkali-kali, bahkan dengan pedang dan senjata, kamu tidak dapat menyakiti binatang penjaga itu. Pangeran menjadi lebih energi. Benarkah, semakin banyak kamu membicarakannya, semakin aku ingin melihatnya. Lin Mo terdiam. Ini pangeran sangat suka ikut bersenang-senang. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari provinsi Su tiba-tiba berkata, "Wang Gemuk, saya ingin bertanya, jenis obat apa yang Anda tanam? Mengapa Anda mempertaruhkan nyawa Anda dan bahkan memberikan 7 daun teratai api sebagai hadiah, juga ingin mendapatkan kembali obat aneh ini? Bisakah dikatakan bahwa obat aneh ini lebih berharga daripada teratai api 7 daun?" Lin Mo mengangguk perlahan, dan pertanyaan lelaki tua itu sebenarnya adalah apa dia ingin bertanya. Teratai api 7 daun sudah sangat langka. Para petani obat ini rela memberikan teratai api 7 daun sebagai hadiah, yang menunjukkan bahwa nilai obat aneh ini jauh lebih tinggi daripada teratai api 7 daun. Pria gendut itu sedikit malu. Dia dan para petani obat di sebelahnya saling memandang dan akhirnya berkata dengan suara rendah, "Semuanya, obat ajaib yang saya bicarakan sebenarnya adalah teratai api 7 daun." Semuanya tertegun, dan sang pangeran menatap, "Apa maksudmu?" Petik 2. Kamu mengambil teratai api 7 daun sebagai hadiah dan meminta kami memetik teratai api 7 daun lainnya. Petik 2. "Apakah kamu sakit?" Pria gemuk itu berkata segera, "Saudara pangeran, Anda salah paham. Kami akan mengambil obatnya, bukan teratai api 7 daun, tapi sepotong." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian menjadi gempar. Teratai api berdaun 7 sangatlah langka. Jika teratai api berdaun 7 berapa nilainya? Kilatan cahaya melintas di mata Lin Mo. Dia mengamati lebih dalam pada para petani obat ini, tapi tidak berkata apa-apa. Pria gendut itu melanjutkan, "Nenek moyang kita pada mulanya tidak menanam teratai api berdaun 7, melainkan menanam sebidang teratai api berdaun 7. Tetapi binatang penjaga itu mengambil seluruh tanah itu sebagai miliknya. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa menawarkan hadiah semacam ini dan meminta bantuan." Semua orang tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, Lin Zhao tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Wang Gemuk, apa yang kamu lakukan agak tidak dapat diandalkan." "Apa yang ingin kamu dapatkan adalah seluruh bidang teratai api 7 daun, tetapi kamu hanya mengeluarkan 7 daun-daun teratai api. Ye Huolian tidak cocok sebagai hadiah, bukan?" Wang Gemuk menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. "Tuan Zhao, saya mengerti maksud Anda.
Saat kita keluar untuk melakukan sesuatu, kita juga mengikuti aturannya. Selama kita bisa memenangkan bagian bumi ini, kami bersedia membagi seluruh teratai api 7 daun menjadi 50 sampai 50. Aku ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Setelah mendengar ini, semua orang di tempat kejadian tiba-tiba menjadi bersemangat. Awalnya, teratai api 7 daun sepadan dengan usahanya. Sekarang, sebidang tanah sebenarnya akan dibagi menjadi 5 dan 5 bagian. Jadi tentu saja semua orang senang untuk pergi. Semua orang mengangguk dan menyatakan kesediaannya untuk menemani para petani mengumpulkan tanaman herbal. Pada saat ini, sang pangeran tiba-tiba berkata, "Jadi, kamu mempunyai banyak teratai api berdaun 7 di sana. Lalu mengapa kamu tidak menjual teratai api berdaun 7 ini kepadaku?" Semua orang yang ada di tempat itu tercengang. Mereka semua memandang sang pangeran. Wang Gemuk berkata dengan canggung, "Aku benar-benar minta maaf. Kami hanya punya teratai api 7 daun ini di sini. Ini adalah hadiah yang kami janjikan padamu, kami tidak bisa menjualnya." Sang pangeran segera melambaikan tangannya. "Tangan, apa yang tidak bisa dijual? Ini satu-satunya yang tersisa di rumahmu, tapi bukankah masih banyak lagi yang ada di ladang? Jual yang ini padaku dulu, kalau yang lain sudah terkumpul, aku bisa menambahkan satu lagi." Wang Gendut juga berkata ingin berbicara. Sang pangeran melanjutkan, "Saya tahu Anda berada dalam dilema, dan Anda takut orang lain tidak akan diyakinkan, bukan? Mari bersikap adil, bagaimana kalau kita meminta semua orang untuk pendapat mereka?" Setelah mengatakan itu, sang pangeran segera melihat ke arah orang lain. Dia berkata dengan lantang, "Kamu tidak akan keberatan dengan lamaran yang baru saja aku buat, kan?" 10. Keluarga teratas di Suzhou dan Guangzhou saling memandang, dan mereka sebenarnya membencinya di dalam hati mereka. Namun, tidak ada yang berani menentangnya. Lagi pula, saat pangeran datang barusan, dia memberi mereka peringatan. Sang pangeran mengangkat bahu, "Lihat, tidak ada yang keberatan. Mari kita selesaikan masalah ini." Orang-orang di sekitarnya hampir muntah darah. Bukan karena mereka tidak mau menolak, tapi mereka tidak berani menolak. Pangeran ini terlalu kuat. Wang Gemuk cemas. "Pangeran, ini tidak cocok." Pangeran marah, "Brengsek, apa yang cocok atau tidak? Sudah kubilang, aku akan menggunakan yang ini dulu, dan aku akan memberimu satu lagi nanti, sudah berakhir. Lagi pula, tidak ada yang keberatan, kamu tidak cocok." Wang Gendut tampak malu dan menatap Lin Zhao dengan tergesa-gesa. Tapi Lin Zhao tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menatap hidung dan hatinya, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pangeran tidak peduli tentang itu. Dia langsung pergi dan memindahkan kotak kayu itu ke depan Lin Mo. "Xiao Lin Zi, kulihat kamu sedang menatap teratai api 7 daun ini. Apakah kamu sangat menginginkannya? Ayo, ambil dan gunakan dulu. Kalau urusannya sudah selesai, kamu bisa memberikannya padaku satu lagi." Lin Mo tidak menyangka bahwa pangeran akan menggunakan metode ini untuk merebut teratai api 7 daun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah pangeran dengan penuh rasa terima kasih. Dia sangat membutuhkan teratai api 7 daun ini sekarang. Dengan teratai api 7 daun ini, He Qianshui akan aman. Faktanya, Lin Zhao tidak menghentikannya karena alasan ini. Dia menduga pangeran akan memberikan teratai api 7 daun kepada Lin Mo untuk menyelamatkan putri baptisnya. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Lin Mo tidak berbicara omong kosong. Dia menerima teratai api 7 daun dan menundukkan tangannya kepada semua orang. "Saya ingin teratai api 7 daun ini menyelamatkan orang. Terima kasih atas tangan mulia Anda. Jangan khawatir, kami akan menunggu panen ini. Jika Anda datang ke teratai api 7 daun, saya pasti akan membayar Anda 2 kali lipat." Orang-orang di Suzhou dan Guangzhou memiliki garis-garis hitam di wajah mereka. Pada saat ini, Chen Bayu tiba-tiba berkata, "Saudara Lin, sama-sama."
Karena Anda ingin menggunakannya untuk menyelamatkan orang, bagaimana kami bisa mencurinya dari Anda? Saya, Provinsi Su, tidak keberatan dengan ini penting. Semua orang di Provinsi Su bingung. Dia memandang Chen Baiyu. Chen Baiyu mengedipkan mata pada mereka, dan orang-orang ini segera mengerti apa yang dipikirkan Chen Baiyu. Ide Chen Baiyu sangat sederhana. Pangeran ada di sini dan mereka tidak bisa menghentikannya. Dalam hal ini, lebih baik membantu dan setidaknya meninggalkan simpati. Semua orang segera berhenti mengatakan apapun. Tentu saja, semua orang di Guangzhou masih memiliki wajah gelap dan terlihat tidak yakin. Salah satu lelaki tua itu meludah dan berkata dengan suara rendah, peraturan di desa Wu tidak lebih dari ini." Ketika sang pangeran mendengar ini, dia langsung kesal dan berteriak, "Sial, Pak Tua, jika kamu punya ada yang ingin kukatakan, katakan saja padaku." Bersembunyi di tengah kerumunan seperti bajingan tua itu, mengira aku tidak bisa melihatmu. Orang tua itu sangat marah dan menunjuk ke arah sang pangeran, mengapa kamu berbicara seperti ini? Dari segi usia, aku dianggap lebih tua, dan kamu sangat tidak sopan kepadaku." Pangeran meringkuk bibirnya dan berkata, "Berhentilah bercinta denganku, aku berbicara omong kosong. Ibuku memberitahuku bahwa dalam hidup ini, tidak ada yang bisa mengandalkan orang yang lebih tua untuk memperlakukan kita. Jika kamu berbicara denganku tentang apapun omong kosong tentang orang tua, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu." Orang tua itu masih berpikir, dia berbicara, tetapi dihentikan oleh orang di sebelahnya. Faktanya, banyak orang dari keluarga besar yang mengetahui sedikit tentang masa lalu laba-laba beracun tersebut. Laba-laba beracun itu ditinggalkan oleh orang tuanya dan para tetua di keluarganya, dan dia membesarkan adik laki-lakinya dan putranya sendirian. Di tahun-tahun awalnya, dia bahkan dihina oleh pria yang puluhan tahun lebih tua darinya hanya untuk sekedar makan. Oleh karena itu, dalam pandangan laba-laba beracun, tidak ada yang lebih tua atau lebih muda di dunia ini. Jika lelaki tua itu terus berdebat dengan sang pangeran, dia hanya akan mencari masalah. Pada akhirnya, tidak ada yang keberatan, dan teratai api 7 daun diambil oleh Lin Mo. Dia segera berlari ke atas, merawat teratai api 7 daun, dan dengan hati-hati memberi makan He Qiansui. Teratai api 7 daun memasuki perutnya, dan rasa dingin di tubuh He Qiansui akhirnya berangsur-angsur surut. Lin Mo meminta beberapa pelayan untuk membantunya mengenakan pakaiannya. Tidak lama kemudian, He Qiansui keluar dari kamar. Sekarang dia terlihat tidak berbeda dari orang normal. Namun kenyataannya, ada 7 daun teratai api dan gu es di tubuhnya, dan dia memiliki 2 aura yang sangat dingin dan sangat panas pada saat yang bersamaan. Kedua nafas ini tidak bisa langsung menyatu karena proses peleburannya sangat menyakitkan. Kondisi fisik He Qiansui sama sekali tidak bisa menahan rasa sakit tersebut. Oleh karena itu, Lin Mo hanya bisa menjaga keseimbangan kedua aura untuk sementara. Dan keseimbangan ini memiliki gejala sisa, yaitu nafas yang sangat dingin dan sangat panas di tubuhnya akan keluar satu demi satu, membuat tubuhnya terkadang sangat dingin dan terkadang sangat panas. Dalam situasi seperti ini, juga sangat menyakitkan. Meski begitu, itu jauh lebih baik daripada meninggalkannya di ember obat sepanjang hari. Lin Mo membawa He Qiansui ke bawah pada saat ini, semua orang di bawah juga sudah berkemas dan siap untuk pergi. Lin Mo menyerahkan He Qiansui kepada Lin Zhao dan memintanya untuk mengirim He Qiansui kembali ke kota Guangyang terlebih dahulu. Setelah itu, Lin Mo juga berperang ringan dan berangkat bersama para petani obat ini. Kelompok petani obat ini berasal dari Provinsi Jiangsu dan tinggal di pegunungan. Mereka telah menjadi petani obat selama beberapa generasi. Tentu saja mereka juga punya banyak industri di luar. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari petani obat ini memiliki kekayaan ratusan juta.
Setiap orang naik pesawat ke kota tempat mereka berada, lalu masuk ke dalam mobil dan menghabiskan setengah hari tiba di desa pegunungan kecil tempat mereka tinggal. Desa ini sangat terpencil, jauh di pegunungan, namun, desa itu dibangun dengan sangat indah, meski tidak ada bangunan bertingkat tinggi, setiap rumah tangga merupakan villa yang didekorasi dengan indah. Wang Gendut sekarang menjadi kepala desa dan memiliki prestise yang tinggi di desa tersebut. Ketika semua orang memasuki desa, Wang Gemuk mengatur agar mereka beristirahat malam itu. Pangeran dan Lin Mo tinggal di sebuah villa. Setelah makan malam, Lin Mo menemukan Wang Gendut dan ingin melihat tubuh pria yang telah kembali sebelumnya. Wang Gendut bingung, apa maksudnya melihat mayat selarut ini? Beruntung jenazah pria tersebut belum dikuburkan, oleh karena itu, Lin Mo dan yang lainnya berhasil melihat mayat itu. Mayatnya terpelihara dengan baik. Setelah Lin Mo memeriksanya, dia mengerutkan kening. Pangeran mengikuti di sampingnya dan berbisik, "Xiao Linzi, apakah kamu menemukan sesuatu?" Lin Mo berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada 3 luka di tubuh, hanya 1 yang digigit, yang menunjukkan bahwa binatang penjaga ini tidak menggunakan giginya sebagai serangan utamanya, metode. Lagi pula, lukanya tidak fatal, dia diracun sampai mati. Dengan kata lain, binatang penjaga itu beracun. Saat kamu melihatnya, kamu harus berhati-hati." Mata sang pangeran melebar, "Saya ingin tahu, Anda bahkan dapat menganalisis ini. Sepertinya ketika saatnya tiba untuk memasuki pegunungan, saya harus mengikuti Anda." Pria gendut itu juga tampak terkejut dan bersemangat. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia menemukan Lin Mo membuat keputusan yang sangat tepat. Dibandingkan dengan kelompok orang lain, Lin Mo jauh lebih profesional. Lin Mo melirik sang pangeran, "Jika kamu bertanya padaku, jangan hanya ikut bersenang-senang. Ini tidak menyenangkan." Pangeran menolaknya. "Jangan khawatir. Pamanku telah mengatur pengawal yang lebih kuat untukku kali ini. Kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka." Lin Mo terdiam. Keluarga pangeran memiliki fondasi yang kuat, dan dia benar-benar tidak dapat dibandingkan dengannya. "Ngomong-ngomong, kamu harus berhati-hati setelah memasuki gunung." Orang ini mengucapkan kata naga sebelum dia mati. "Saya curiga binatang penjaga itu pastilah ular berbisa pandai. Dalam serangan diam-diam, dan mungkin ada bahaya dalam kegelapan, hati-hati." Kata Lin Mo. Setelah sarapan keesokan harinya, semua orang berkemas dan berangkat ke pegunungan. Bepergian bersama mereka adalah lebih dari selusin petani obat di desa tersebut. Melihat cara para petani narkoba ini berperang dengan ringan, cahaya yang tak terlihat melintas di mata Lin Mo. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Wang Gemuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Namun, Lin Mo tidak memperingatkan musuh. Para petani narkoba ini punya rencananya sendiri, dan Lin Mo juga punya rencananya sendiri. Tidak lama setelah mereka memasuki gunung di Lin Mo, beberapa mobil lagi melaju di dekat desa. Duduk di dalam mobil tak lain adalah Song Ruiz dan lainnya. Tuan Gu juga duduk di dalam, tetapi sekarang rambutnya sudah beruban dan tampak seperti lelaki tua berusia 70-an. Di sebelahnya duduk Qin Wuxie yang pendek dan gemuk. Luka Qin Wuxie telah pulih sepenuhnya, karena Tuan Gu membantunya merawatnya. Orang-orang suku Gu tidak hanya ahli dalam penggunaan racun, mereka juga ahli dalam penggunaan obat. "Saya sudah memeriksanya." Lin Zhao pergi ke kota Guangyang. Sekarang, Lin Mo pergi ke pegunungan sendirian. Meskipun sang pangeran mengikutinya, beberapa pengawal di sekitar sang pangeran tidak dapat dibandingkan dengan Lin Zhao. "Selama kita pergi ke pegunungan dan mencari peluang, kita pasti bisa membunuhnya," kata Song Ruiz dengan gigi terkatup. Gu Zun mengangguk perlahan, dengan cahaya dingin berkedip di matanya, dan berdiri perlahan. "Aku membiarkan dia melarikan diri terakhir kali di desa Wu. Kali ini, aku akan membunuhnya," kata Gu Zun dengan gigi terkatup. Dia benar-benar menderita kerugian besar dari Lin Mo.
bahkan sebagian dari racun abadi digigit olehnya, yang membuatnya sangat membenci Lin Mo. Qin Wuxie bahkan tidak mengatakan apapun, dia berdiri dan pergi ke gunung. Semua muridnya meninggal di desa Wu, dan perseteruan telah terjadi. Lin Mo dan yang lainnya telah berjalan di pegunungan dan hutan selama 3 hari, tetapi mereka belum mencapai tujuan. Sang pangeran sedikit kesal, "Hei, Wang Gemuk, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sini?" Lin Mo berkata dengan lembut, "Hampir sampai." Wang Gemuk menatap Lin Mo dengan heran. Seperti yang dikatakan Lin Mo, mereka memang hampir sampai di tujuan, tapi bagaimana Lin Mo tahu? Sang pangeran terkejut, "Bagaimana kamu tahu, Lin Mo? Tidakkah kamu merasa cuaca semakin panas?" Pangeran mengguncang pakaiannya, "Jangan bilang, ini agak panas." "Tapi, apa bedanya?" Lin Mo berkata tanpa daya. Tempat tumbuhnya teratai api 7 daun biasanya berada di bebatuan vulkanik. Dan lingkungan di dekatnya pasti sangat panas. Saya memperkirakan kita harus berada di dekat kawah gunung berapi. Sang pangeran tiba-tiba menyadari, jadi begitu. "Hei, Wang Gemuk, apakah kita hampir sampai?" Wang Gemuk mengangguk dan menunjuk ke sebuah gunung tinggi di kejauhan. "Ini, di sana." Semua orang berada di sana, sangat gembira dan bergegas maju. Siapa tahu, begitu mereka lari menuruni gunung, sekelompok orang keluar dari hutan. Tempat ini telah diblokir, tidak ada yang diizinkan masuk. Sekelompok orang ini berdiri di depan hutan pegunungan dengan wajah arogan, seolah-olah mereka sedang memerintah semua orang. Semua orang di sini kesal. Chen Bayu adalah orang pertama yang melompat keluar. "Hutan pegunungan Anda bukan milik Anda. Mengapa Anda memblokir hutan pegunungan ini?" Pemimpin kelompok. Orang ini adalah seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Dia melirik ke arah Chen Bayu dan berkata, "Kamu banyak bicara. Saya bisa memblokade dimanapun saya mau. Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa kamu masih belum yakin?" Chen Bayu juga marah dan berkata dengan keras, "Kamu bicara dengan siapa? Apa? Apakah kamu tahu siapa kami dan beraninya kamu berbicara dengan kami seperti ini? Apakah kamu mencari kematian?" Scarface berkata dengan arogan, "Saya tidak perlu tahu siapa kamu. Dengarkan aku dengan jelas, aku akan hitung sampai 3, segera keluar dari sini. Kalau tidak, percaya atau tidak, aku akan mencegahmu keluar dari hutan ini." Chen Bayu tertawa marah, "Oh, kamu benar-benar membuatku takut." "Kamu tidak mengizinkan kami keluar dari hutan ini. Apakah kamu yakin?" Petik 2. "Oke, kamu hitung sampai 3, dan aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku." Scars wajahnya menjadi dingin, dan dia mengeluarkan pisau panjang, menunjuk ke arah Chen Bayu, "Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu." 1, 2, 3, dengan raungan, Scarface menebas Chen Bayu dengan pisau tajam. Meskipun Chen Bayu tidak berharga di hadapan sang pangeran, dia berasal dari keluarga kaya. Ia telah berlatih bela diri sejak kecil, dan kekuatannya masih bagus. Melihat Scarface beraksi, dia bergegas ke depan, meraih pergelangan tangan Scarface, dan meninju dada Scarface. Pria berwajah bekas luka itu menghela nafas ringan dan dengan cepat melakukan serangan balik. Keduanya dengan cepat bertukar beberapa gerakan, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Scarface menjadi marah, "Jadi kamu masih seorang seniman bela diri? Tidak heran kamu begitu sombong. Sial, jadi bagaimana jika kamu tahu seni bela diri? Aku punya banyak orang, tapi aku masih akan meretasmu sampai mati. Berikan padaku." Wajah bekas luka orang-orang di belakang wajah itu meraung dan bergegas. Semua orang di Provinsi Su juga bergegas maju, dan seorang lelaki tua yang memimpin berteriak, "Kami berasal dari 10 keluarga teratas di Provinsi Su. Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi jalan kami? Mungkinkah kamu mau untuk bersaing dengan kami di Provinsi Su?"
10 keluarga besar adalah musuh. Setelah mendengar ini, semua orang di pihak Scar tercengang. Scar juga mundur selangkah dan mengerutkan kening. Apakah Anda dari 10 keluarga teratas di Provinsi Su? Chen Baiyu berkata dengan bangga, ya, tuan muda ini adalah pewaris keluarga Chen di Provinsi Su, Chen Boyu. Ekspresi Scar berubah sedikit, dan kemudian mencibir, apa yang bisa dilakukan 10 keluarga besar di Provinsi Su? Sudah kubilang, kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang di gunung ini. Saya ingin menasihati Anda, kembalilah sekarang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan 10 keluarga besar di Provinsi Su. Keluarga besar tidak ada hubungannya dengan itu. Jika tidak, jika Anda menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda sakiti, saya khawatir Anda tidak akan tersinggung, tidak punya waktu untuk menyesalinya. Semua orang di Provinsi Su sangat marah, dan Chen Baiyu berteriak, "Hei, kamu cukup keren, bukan? Aku hanya jika kamu tidak percaya padaku. Siapa yang ada di gunung ini? Bahkan 10 keluarga besar kami di Provinsi Jiangsu tidak memperhatikan. Hari ini, kami harus naik gunung, apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami?" Semua orang di Provinsi Jiangsu juga berteriak dengan marah, mengepung mereka. Scar mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Sudah kubilang, kami menutup gunung, tapi kami telah menyapa Sue Wuye, Raja Wilayah Selatan, dan Nangong Jinglue, Raja Haidong. Apakah kamu yakin mau mengikuti orang-orang di gunung?" Apakah ada konflik mengenai posisi? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang di Provinsi Su berubah. Meskipun saya tidak tahu siapa orang-orang di gunung itu, tetapi karena mereka bisa mendapatkan persetujuan dari Raja Negeri Selatan dan Raja Negeri Timur, identitas mereka pasti tidak sederhana. Saya khawatir orang besar seperti itu, salah satu dari 10 keluarga teratas di Provinsi Jiangsu, benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Semua orang memandang sang pangeran tanpa sadar. Saya khawatir hanya pangeran yang bisa menyelesaikan masalah ini. Pangeran terbatuk ringan dan berjalan keluar dari kerumunan. Tuan Suewu setuju dengan Anda untuk menyegel gunung itu. Mengapa saya belum mendengar dia membicarakan hal ini? Sang pangeran berkata perlahan. Scar melirik sang pangeran dan berkata dengan nada menghina, "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengetahui tentang urusan Tuan Suewu?" Wajah pangeran menjadi dingin, dan dia bergegas ke depan dan menamparkan wajah Scar dengan 2 tamparan. Scar menjadi marah, menghunus pedangnya dan menyerang sang pangeran. Sang pangeran juga sangat berterus terang, dia mengambil pedang itu dengan tangan kosong. Segera setelah itu, sebilah pisau menusuk bahu Scar. Scar menjerit, dan semua orang di belakangnya bergegas mendekat. Pada saat ini, sang pangeran menginjak leher Scar dengan 1 kaki, memegang pisau panjang di 1 tangan, dan mengarahkannya ke semua orang, "Dengarkan aku, saya adalah pangeran. Hai Cheng, selangkah lebih maju, saya akan melakukannya semua kakimu telah dipotong." Beberapa kata membuat orang-orang itu segera berhenti. Semua orang memandang sang pangeran dengan ngeri, tidak berani mengambil langkah maju. Pangeran Hai Cheng, 4 kata ini sangat mengintimidasi. Scar juga berhenti berteriak dan berkata dengan suara gemetar, apakah kamu putra mahkota Hai Cheng?" Pangeran meliriknya dan berkata, "Itu benar." Scar hampir menangis. Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana aku bisa bertemu iblis seperti itu? "Pangeran, aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Kamu punya banyak. Tolong ampuni aku." Scar memohon dengan gemetar. Sang pangeran mencibir, "Sampah, bukankah tadi keren? Menurutmu kualifikasi apa yang harus aku ketahui tentang Sue Wuye? HMPH, aku makan malam dengan Sue Wuye beberapa hari yang lalu, dan aku juga tidak menyebutkan hal ini kepadaku. Tak seorang pun berani mengatakan apapun. Sue Wuye sangat mementingkan Huo Hua.
merupakan hal yang biasa bagi pangeran untuk pergi ke Suewuye untuk makan malam. Ini jelas bukan suatu kebanggaan. Scar memohon, dan sang pangeran melepaskannya. Pangeran, izinkan saya bertanya kepada Anda, siapakah orang-orang di gunung itu? Scar berkata dengan wajah sedih, Pangeran, saya benar-benar tidak tahu. Saya bersama Tuan Gu dari Provinsi Hangzhou. Masalah ini dari Gu. Saya pribadi memerintahkan Anda untuk turun. Bahkan Tuan Gu mengikuti Anda di gunung. Orang besar ini memiliki identitas yang sangat luar biasa. Semua orang di tempat kejadian tersentak. Penguasa kuno Provinsi Han adalah tokoh besar di Provinsi Han. Di Provinsi Hangzhou, status Guye tidak lebih buruk dari 10 keluarga teratas. Orang besar seperti itu hanyalah pengikut apa identitas orang-orang di gunung itu. Sang pangeran mengerutkan bibirnya dengan nada menghina. Lupakan saja, kurasa kamu tidak tahu apa yang terjadi. Pergilah, aku akan naik gunung untuk melihat dengan jelas. Scar dan yang lainnya dengan cepat menyingkir, dan semua orang langsung naik gunung. Melihat mereka pergi, Scar dengan cepat mengeluarkan walkie-talkie dan mengirimkan sinyal kepada orang-orang di gunung. Lin Mo dan pangeran berjalan bersama dan berjalan mengitari beberapa lereng bukit. Lin Mo tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke beberapa petani obat. Teman-teman, ini sudah waktunya, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Semua orang terkejut, dan sang pangeran bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Linzi, ada apa? Lin Mo berkata perlahan, orang-orang di sini gunung benarkah nenek moyangmu yang menanam obat ajaib ini? Wajah beberapa petani obat sedikit berubah, dan Wang Gendut dengan cepat berkata, pasti begitu. Kami telah mengumpulkan obat-obatan di hutan pegunungan ini selama beberapa generasi. Nenek moyang kami, ada banyak tanaman obat yang ditanam di gunung ini. Lin Mo berkata dengan dingin, benarkah? Jika nenek moyangmu menanam obat aneh ini, dan letaknya di lokasi terpencil, bagaimana mungkin ada orang lain datang ke sini untuk menyegel turun gunung untuk mengambil obat? Wang Gendut berkata dengan canggung, ini, ada pengkhianat di klan kita yang membocorkan rahasia obat luar biasa ini. Jadi, itu menyebabkan kemalangan seperti itu. Ekspresi Lin Mo berubah. Dengan suara dingin, dia berkata dengan suara yang dalam, Wang gemuk. Ini sudah waktunya. Apakah kamu masih berbohong padaku? Tidakkah kalian ingin keluar dari hutan ini hidup-hidup? Lin Mo tiba-tiba menjadi marah, yang mengejutkan semua orang. Wajah Wang gemuk sedikit berubah, dan dia tersenyum canggung dan berkata, Tuan Lin, saya benar-benar tidak berbohong. Pangeran juga bertanya dengan ragu, Xiao Linzi, apakah kamu melakukan kesalahan? Lin Mo menggelengkan kepalanya. Aku sudah penasaran sejak awal. Jika mereka hanya ingin berurusan dengan binatang penjaga, mereka cukup membayar mahal untuk mempekerjakan beberapa master. Mengapa mereka harus mengundang begitu banyak keluarga besar dan kekuatan yang kuat? Lagi pula, jika keluarga besar dan kekuatan yang kuat mengambil tindakan, imbalannya akan lebih besar lagi. Tinggi, para petani narkoba ini tidak bodoh. Mengapa mereka bersedia membayar harga seperti itu? Saya akhirnya mengerti ketika saya melihat orang-orang itu barusan. Tujuan utama mengundang kami ke sini sebenarnya adalah untuk menggunakan kekuatan kami untuk menghadapi orang-orang di gunung. Ekspresi semua orang berubah dan mereka melihat ke arah petani obat pada saat yang bersamaan. Ekspresi Fatih Wang berubah drastis, dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Tidak ada keraguan bahwa Lin Mo benar, sang pangeran adalah orang pertama yang marah. Sialan, kalian bajingan sebenarnya berbohong kepada kami. Brengsek, aku akan membunuhmu dulu. Beberapa pengedar narkoba gemetar ketakutan. Lin Mo menghentikan sang pangeran dan berkata dengan dingin, apa gunanya membunuh mereka? Wang gemuk, izinkan saya bertanya, siapa orang-orang di gunung itu? Wang gemuk menghela nafas tak berdaya dan berbisik, aku
Sebenarnya aku tidak yakin. Aku baru saja mendengar dari orang-orang bahwa orang-orang di gunung itu sepertinya berasal dari ibu kota. Dan, konon mereka sepertinya ada hubungannya dengan keluarga Nalan di ibu kota. Setelah itu mendengar ini, ekspresi semua orang di sekitarnya berubah. Nalan di ibu kota adalah keluarga nomor 1 di Tiongkok. Jika keluarga Nalan benar-benar terlibat, tidak ada yang berani terlibat dalam masalah ini. Ekspresi Lin Mo berubah, dan dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi pada Nalan Yong beberapa waktu lalu. Mungkinkah Nalan Yong datang ke selatan karena masalah ini? Melihat semua orang terdiam, Wang gemuk dengan cepat berkata, namun, semuanya, bahan obat di gunung ini memang ditemukan oleh nenek moyang kita. Membangun desa di sini dan tinggal di sini selama ratusan tahun, tinggal menunggu obatnya, bahan untuk matang. Sekarang, sekelompok orang ini tiba-tiba datang dan ingin mencuri bahan obat ini. Bukankah ini intimidasi? Saya mohon Anda membantu saya, bagaimanapun. Ini adalah sesuatu dari perbatasan selatan kita. Bagaimana kita bisa membiarkan beberapa orang? Bagaimana kalau orang luar mengambilnya sesuka hati? Orang-orang di Suzhou dan Guangzhou terdiam saat mereka mempertimbangkan pro dan kontra. Lin Mo berkata langsung, kamu benar, tentu saja kita tidak bisa membiarkan orang luar mengambil barang-barangku dari perbatasan selatan. Pangeran tertawa dan berkata, Xiao Linzi, kamu mendominasi. Ayo pergi, aku akan ikut denganmu. Keluarga Nalan apa? Hehe, aku masih ingin bertemu mereka. Pangeran mengikuti Lin Mo, dan ketika orang lain dari Provinsi Su dan Provinsi Guang melihat ini, mereka juga mengikuti. Memiliki putra mahkota di sini berarti mendapat dukungan dari Raja Negeri Selatan. Semua orang dengan cepat mendaki gunung, dan dalam waktu lebih dari setengah jam, mereka tiba di platform di bawah puncak gunung. Semua orang di sini berkeringat banyak karena berlari, dan semakin dekat mereka ke sini, cuaca akan semakin panas. Di sudut peron, sekelompok orang berdiri, menghalangi satu-satunya jalan menuju gunung. Pemimpin kelompok orang ini adalah seorang pemuda dengan rambut berminyak dan wajah merah jambu. Ada sedikit tanda kejahatan di sudut matanya, dan dia tidak terlihat seperti orang baik. Melihat pemuda ini, sudut mulut sang pangeran bergerak-gerak, seolah melihat musuh bebuyutan. Mengapa cucu ini ada di sini? Pangeran bergumam dengan suara rendah. Lin Moqi bertanya, siapa ini? Pangeran berkata, Wang Peide adalah keponakan jauh Tuan Suewu dan istrinya. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya terlibat dengan Tuan Suewu, dan dia biasanya memamerkan kekuatannya di Hangzhou. Kamu telah bertarung melawanku, Lin Mo mengerutkan kening. Sekarang setelah dia bertemu dengan keponakan Tuan Suewu, situasinya agak merepotkan. Wang Peide melirik sang pangeran dan mencibir, hei, menurutku dia siapa? Ternyata dia adalah putra dari pelayan pamanku. Apa, kamu datang ke sini dan memamerkan kekuatanmu atas nama pamanku? Sang pangeran sangat marah. Wang, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Jika bukan karena Tuan Suewu begitu baik padaku, aku pasti sudah membunuhmu. Wang Peide tertawa dan berkata, tentu, aku, hanya kamu. Zhang, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa seluruh keluargamu adalah sampah di mataku. Kamu masih menyebut dirimu sendiri pangeran sialan itu? Dengarkan aku dengan jelas, pamanmu, dan perempuan jalangmu itu, kalian semua adalah pelayanku. Kamu bahkan tidak layak membawa sepatuku. Pangeran marah dan menunjuk ke arah Wang Peide dan meraung, persetan, apakah kamu berani memarahi ibuku? Aku harus membunuhmu hari ini. Wang Peide tertawa keras dan menjulurkan lehernya, kamu ingin membunuhku? Ayo, potong aku seperti ini. Selama kamu berani menyentuhku, kamu akan dianggap mampu. Pangeran hendak mengambil tindakan, tetapi langsung dihentikan oleh beberapa orang di belakangnya. Pangeran,
Jangan impulsif, ini adalah cara untuk memprovokasi jenderal. Dia sengaja memprovokasi Anda untuk mengambil tindakan. Seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah. Sang pangeran sangat marah, kentut. Apakah aku takut padanya? Jika aku tidak membunuhnya hari ini, apakah aku masih mendapat kehormatan untuk hidup di masa depan? Lelaki tua itu berbisik dengan mendesak, Pangeran, ini bukannya Anda tidak tahu, Nyonya Sue, saya selalu ingin berurusan dengan Anda. Jika Anda mengambil tindakan, Tuan Huo dan laba-laba beracun yang akan disalahkan. Sang pangeran gemetar karena marah, dan dia juga mengerti apa yang sedang terjadi, bagaimana dia bisa menahan nada ini. Pada saat ini, Lin Mo tiba-tiba bergegas mendekat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Lin Mo meninju wajah Wang Peide. Wang Peide hanyalah seorang playboy yang telah mempelajari beberapa trik dan menyulam kaki. Tapi bagaimana dia bisa membandingkannya dengan kekuatan Lin Mo? Pukulan ini membuatnya hancur berkeping-keping, dan dia jatuh ke tanah dan tidak dapat bangun. Semua orang di belakang Wang Peide segera berteriak, dan dua pria bergegas menyelamatkan Wang Peide. Lin Mo meraih Wang Peide, mengarahkan jarum perak ke pelipisnya, dan berkata dengan keras, jika kamu tidak ingin dia mati, berdiri saja di sampingku. Beberapa orang di belakang saling memandang, dan salah satu dari mereka mengertakkan gigi, dan berkata, wah, saya memperingatkan Anda, ini adalah keponakan Tuan Suewu. Jika Anda berani menyakitinya, tidak akan ada tempat bagi Anda di seluruh perbatasan selatan. Lin Mo tidak melakukannya, tidak berkata apa-apa, cukup meraih lengan Wang Peide dan langsung meninjunya hingga lengannya patah. Wang Peide berteriak, dan semua orang di belakangnya sangat marah. Pria itu meraung dengan marah, apakah Anda memprovokasi Tuan Suewu? Lin Mo berkata dengan dingin, maaf, Tuan Suewu meminta teman saya untuk mengatakan sesuatu kepada saya. Dia berkata pada saat itu, muda kawan biarkan anak muda menangani urusan manusia sendiri. Saya pikir Tuan Suewu tidak akan peduli dengan masalah sepele antara saya dan keponakannya, kan? Pria itu tertegun sejenak, lalu dengan marah berteriak, kentut. Suewu ye, kapan Tuan kelima mengatakan ini? Dari mana kamu mendapatkan teman sialan ini? Beraninya kamu menyebarkan desas-desus tentang Tuan kelima Sue. Lin Mo memandangnya dan berkata-kata demi kata, temanku itu disebut Nan Batian. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Nan Batian sebenarnya adalah teman Lin Mo, ekspresi pria itu berubah, dan dia mencibir, dari mana anak ini berasal, dia tidak tahu ketinggian dunia. Jadi dia berani mengucapkan kata-kata sombong, haha. Nan Batian adalah temanmu. Pangeran datang keluar dan mencibir, dia tidak berbohong padamu. Nan Batian memang temannya, lagi pula, Tuan Suewu memang mengatakan ini kepada Nan Batian. Hei, apa yang baru saja kamu katakan tentang omong kosong teman? Oh, kamu berani sekali, beraninya kamu menghina Nan Batian seperti ini. Coba tebak, apa yang akan Tuhan lakukan padamu jika dia tahu tentang ini? Wajah pria itu langsung pucat pasi. Semua orang tahu kalau kekuatan Nan Batian tidak lebih buruk dari Suewu Ye. Suatu ketika Nan Batian hampir menelan 6 provinsi selatan dan menjadi raja 6 provinsi selatan. Namun, Nan Batian tidak melakukan ini kemudian, dan malah mundur ke sudut Guangyang. Namun melihat 6 provinsi selatan, tidak ada yang berani meremehkan Nan Batian. Bahkan Tuan Suewu harus cukup menghormati Nan Batian. Pria ini hanyalah pengikut Wang Peide. Di depan Nan Batian, dia seperti semut. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan suaranya bergetar. Pangeran, kamu bahkan tidak bisa mencoba menakutiku. Bagaimana orang seperti Nan Batian bisa mengenal pemuda seperti itu? Kamu, Pangeran mencibir. Bagaimana denganmu? Aku yakin kamu bisa bertanya kepada orang-orang di Guangzhou.
Pria itu melihat 10 keluarga teratas di Guangzhou. Orang-orang ini semua menundukkan kepala dan tidak berbicara, yang sepertinya merupakan persetujuan mereka terhadap masalah ini. Wajah pria itu tiba-tiba menjadi lebih pucat, dia menelan beberapa suap air liur, dan berkata dengan suara gemetar, kalau begitu aku tidak tahu hal-hal ini, seperti kata pepatah, dia yang tidak tahu tidak bersalah. Lin Mo berkata dengan dingin, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Itu bukan kejahatan, tapi, tahukah Anda, tidakkah Anda perlu meminta maaf? Wajah pria itu memerah, dan dia akhirnya menundukkan kepalanya, maafkan aku. Lin Mo menamparkan wajahnya, ini yang kamu lakukan sikap, minta maaf kepada Nan Batian. Pria itu dipukuli sampai bintang muncul di matanya, tapi dia melakukannya tidak berani melawan. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, maaf, aku tahu aku salah. Lin Mo melambaikan tangannya, mengapa kamu tidak keluar meskipun kamu tahu aku salah? Pria itu mundur dengan panik. Wang Peide tampak putus asa dan berkata dengan suara gemetar, kamu, lepaskan aku secepatnya. Aku keponakan Tuan Suewu. Jika kamu berani membunuhku, pamanku tidak akan pernah melepaskanmu. Lin Mo mencibir. Jangan khawatir, karena Anda adalah keponakan Tuan Suewu, saya pasti akan memberi wajah. Tuan Sue tidak harus membunuhmu, kan? Tidak. Saat dia mengatakan itu, Lin Mo mencubit lengan Wang Peide yang patah. Wajah Wang Peide memelintir kesakitan, dan dia akhirnya tahu bahwa dia takut. Meskipun dia memiliki Tuan Suewu sebagai pendukungnya, Lin Mo memiliki Nan Batian di belakangnya, jadi dia layak mendapatkan dukungannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak punya dendam padamu. Wang Peide berkata dengan cemas. Lin Mo, kami tidak punya dendam, tapi pangeran adalah temanku. Ketika kamu menghina temanku, kamu menghinaku. Jika kamu tidak ingin kehilangan tangan dan kakimu, minta maaf saja kepada pangeran dengan jujur. Aku bisa mengampunimu. Kalau tidak, aku harus melepas kakimu dan membantu adikku melampiaskan amarahnya. Bagaimana menurutmu? Wajah Wang Peide menjadi pucat. Pada akhirnya, dia harus meminta maaf kepada pangeran dengan jujur. Sang pangeran menghela nafas dan tertawa keras. Xiao Linzi, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Lin Mo terkekeh, pangeran telah banyak membantunya, jadi tentu saja dia tidak akan hanya duduk diam dan mengabaikan urusan pangeran. Setelah berurusan dengan Wang Peide dan yang lainnya, Lin Mo dan yang lainnya langsung mendaki gunung. Ketika mereka mencapai puncak gunung, Lin Mo menemukan sudah ada puluhan orang di sini. Orang-orang ini mengepung seorang gadis jangkung di tengah. Gadis itu memakai kacamata hitam, berkulit putih, temperamen luar biasa, dan memancarkan aura sejuk. Dia mendengar gerakan di belakangnya, berbalik dan sedikit mengernyit. Seorang pria muda di sebelahnya berjalan langsung dan melotot, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Di mana Wang Peide? Orang lain meringkuk bibirnya dan berkata, tentu saja, Wang Peide, si idiot ini, pasti sudah pergi, cara yang salah. Ada 2 jalan mendaki gunung, bukankah dia menjaga jalan yang ada di sebelah barat? Pemuda itu meludah, sampah ini tidak bisa melakukan hal sepele. Jadi apa gunanya dia? Su Seng, Guang Seng dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Terkejut, siapakah orang-orang ini? Apakah Anda begitu meremehkan Wang Peide? Tahukah Anda, itu adalah keponakan Sue Wuye, Raja Wilayah Selatan. Pemuda itu mengutuk beberapa kali, lalu menunjuk ke arah Lin Mo dan yang lainnya, dan berkata dengan arogan, tempat ini bukan untukmu, keluar dari sini, pangeran. Memiliki temperamen yang panas. Mendengar ini, dia dengan marah berteriak, siapa kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyerah, pergi. Apakah kamu tahu siapa aku? Pemuda itu tersenyum, aku tidak peduli siapa kamu. Bahkan jika kamu adalah Raja Astaga, di depan nona muda kita,
Kamu harus kembali dengan ekor di antara kedua kakimu. Pangeran mengaum dengan marah, kamu benar-benar gila. Aku masih belum yakin dan kamu ingin aku keluar, kenapa kamu punya itu? Katakan, aku putra mahkota Haicheng, balas apa yang baru saja kamu katakan, ulangi lagi. Pemuda itu tertegun sejenak, Pangeran Haicheng. Siapa dia? Seorang pria berkulit gelap dan kurus di sebelahnya datang dan berbisik, putra laba-laba beracun Haicheng. Pria ini persisnya Hangzhou Guye adalah bos bawah tanah terkenal di Hangzhou. Pria muda itu tampak menghina, saya belum pernah mendengar tentang laba-laba beracun Haicheng. Beraninya kamu menyebut dirimu seorang pangeran. Oh, bahkan saudara iparku, yang merupakan tuan muda keluarga Nalan, tidak melakukannya, tidak berani menyebut dirinya seorang pangeran. Dia apa maksudmu? Aku masih mengatakan hal yang sama, segera keluar, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Lin Mo sedikit mengernyit, orang-orang ini memang ada hubungannya kepada keluarga Nalan. Pangeran kesal dan ingin marah, tapi Lin Mo menahannya. Lin Mo melangkah maju dan berkata dengan lembut, makhluk ilahi telah lahir, dan mereka yang mampu akan tinggal di sana. Ini bukan ibu kotanya, dan Anda tidak menanam bahan obat ini. Anda harus mendapat penjelasan jika kamu ingin kami pergi, kan? Pemuda itu hendak marah ketika seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri di sampingnya sambil melambaikan kipas lipat. Teman ini benar, karena kita semua di sini, kita sudah ditakdirkan. Mengapa kita tidak turun dan melihat-lihat bersama? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum, tampak seperti lelaki tua yang baik. Pemuda itu merasa cemas, kakek kelima. Lelaki tua itu merendahkan suaranya. Binatang penjaga sangat ganas, dan mereka pandai menyimpan rahasia. Kelompok orang ini tiba tepat pada waktunya. Mereka bisa jadi digunakan sebagai umpan untuk memancing binatang penjaga. Juga, itu bisa mengurangi korban di pihak kita. Pemuda itu tiba-tiba mengerti dan langsung tertawa, oke. Sejak kakek kelima berkata begitu, aku akan memberimu kesempatan, Lin. Mo memandang orang-orang ini dari kejauhan, meskipun dia tidak mendengar, apa yang mereka bicarakan pada dasarnya sudah bisa ditebak di benak mereka. Dia tersenyum diam-diam di dalam hatinya tanpa mengatakan apapun. Begitu masuk ke dalam lubang, sulit membedakan siapa umpannya dan siapa pemburunya. Pemuda itu menyingkir, dan semua orang bergerak maju, akhirnya bisa melihat dengan jelas puncak gunung. Puncak gunung ini lebarnya sekitar beberapa ratus meter. Di tengah puncak gunung terdapat sebuah lubang besar, kedalamannya sekitar 10 meter, dikelilingi tembok gunung yang curam. Berdiri di pinggir lubang, semua orang bisa merasakan gelombang panas dan bau belerang. Tidak ada keraguan bahwa lubang besar ini seharusnya merupakan kawah gunung berapi sebelumnya. Kelompok orang sebelumnya telah mengikatkan tali di sekitar sini. Selanjutnya semua orang hanya perlu menuruni tali. Saat mereka mendaki gunung tadi, Wang Gemuk dan yang lainnya berbicara singkat tentang situasi di bawah. Di dalam lubang ini, ada sebuah gua besar. Masuklah jauh ke dalam gua dan berjalanlah sekitar 2 km untuk mencapai teratai api berdaun 7. Namun, binatang penjaga ini tersembunyi di dalam gua. Selama semua orang memasuki gua, mereka akan diserang oleh binatang penjaga kapan saja, yang sangat berbahaya. Pada saat ini, lelaki tua bernama kakek Wu datang, mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Semuanya, tolong perkenalkan diri Anda. Nama saya Xie Wu, dari ibu kota. Orang di sana itu adalah Xie Qingyu, yang tertua putri keluarga Chen. Putri sulungku akan segera menikah dengan keluarga Nalan. Dia ingin membawa bahan obat langka sebagai mahar sebelum menikah. Jadi, kami di sini. Mohon maafkan saya jika saya salah, tidak nyaman.